meramu kata-kata. Buah pena itok pramu kopi. Begini saja Tuan, harga diri kita sama Tuan. Atau mudahnya begini saja Tuan, berapa ribu orang yang hendak engkau bayar dengan selembar 50 ribuan? Maka biarkan kami berapa ribu orang ini mengumpulkan lembaran 50 ribuan buat membayarmu biar tidak maju pilkada. Polokarto, 20 Juli 2020. Selamat sore sahabat Bawaslu. Sore hari ini kita berada di Cakruk Pengawasan Kecamatan Polokarto, yang sore hari ini kita akan membicarakan atau membahas tentang kegiatan coklit atau pencocokan penelitian pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo. Pada sore hari ini sahabat Bawaslu, kita kehadiran dua narasumber yang luar biasa di bidang pencocokan dan penelitian data pemilu. Yang pertama Bapak Bambang Muryanto, Ketua Bawaslu dan Kordif Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, serta Bapak Wendy, Kordif Pengawasan di Panwascam Polokarto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Bambang. Baiklah sahabat Bawaslu, sebelumnya kita bahas tentang pengawasan coklit di sore hari ini. Sebelumnya kita akan saksikan dulu pantomim dari Mbak Yuliana, Kecamatan Polokarto. Monggo dipersilahkan Mbak. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi pantomim singkat saya tadi. Di dalam pantomim tadi, pantomim menceritakan tentang gerakan menolak uang, yaitu kesimpulannya atau sinopsisnya, di suatu desa melakukan gerakan menolak uang. Langkah yang diklaim sulit dilakukan karena ada beberapa orang atau ada beberapa masyarakat yang masih berpikiran bahwa uang itu segalanya. Makanya yang tadi di pantomim singkat tadi isinya tentang menolak politik uang. Jadi kesimpulannya, uang itu tidak segalanya, tapi hak pilih kalian adalah yang menentukan
pemimpin kita. Kalau kita pikirkan, kita dibayar 50.000, padahal menjabat 5 tahun. Lah, berarti kita semua ini dalam 1 hari dibayar berapa? Padahal 1 bulan itu ada 1 bulan itu ada 30 hari. 30 hari dikalikan 12 bulan, berarti ada berapa? Berarti kita rugi apa tidak? Nah, jadi kita harus pandai-pandai. Pandai-pandai dalam apa? Dalam melakukan hal, atau kita berpikirlah bahwa uang itu tidak segalanya. Pemimpin 5 tahun kita dibayar cuma 50.000. Padahal nanti iya kalau pemimpinnya itu amanah. Kalau pemimpin tidak amanah, apa kita tidak rugi? Nah, jadi buat semuanya, keluarkan hak pilih Anda dengan semaksimal mungkin atau dengan dalam hati. Hati yang dengan naluri kalian sendiri. Bahwa uang itu tidaklah segalanya. Jadi sekian sinopsis dari saya. Mungkin bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, garis bawahnya yaitu langkah yang diklaim sulit dilakukan karena masih ada warga yang beranggapan bahwa sayang kalau ditolak, bahwa uang itu sayang kalau ditolak. Nah, itu sinopsis pantomim singkat saya. Terima kasih, luar biasa sekali untuk pantomim dari Mbak Yuliana di sore hari ini. Baiklah sahabat Bawaslu, pada acara ngulik sore hari ini juga hadir teman-teman pengawasan, teman-teman Panwascam dari 12 kecamatan di Sukoharjo yang turut memeriahkan acara ngulik di sore hari ini. Di dalam pilkada tahapan yang saat ini adalah pencocokan dan penelitian, tentunya banyak sekali hal-hal yang menjadi pertanyaan masyarakat, dan kadang masyarakat ingin tahu juga sebenarnya tentang coklit itu apa? Coklit atau pencocokan penelitian itu dari sisi Bawaslu itu sebenarnya seperti apa gitu. Mungkin kita ke narasumber yang pertama dulu, Bapak Bambang. Mohon untuk penjelasannya Pak tentang pengawasan coklit yang harus kita lakukan sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Dwi atau Mas Dewar. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait dengan pemutakhiran data pemilih yang saat ini tahapannya pencocokan dan penelitian data pemilih, itu sebenarnya prinsipnya cuma satu, yang penting yang memenuhi syarat harus masuk di daftar pemilih, dan yang tidak memenuhi syarat ini harus dikeluarkan dari daftar pemilih. Nah, prinsip-prinsip ini dimutakhirkan oleh dengan kegiatan yang namanya pencocokan daftar pemilih. Pencocokan daftar pemilih ini adalah untuk mencocokkan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih dengan data pemilih yang sudah dibawa oleh petugas. Pencocokan ini ada 12 elemen yang harus dicocokkan, yaitu NKK, NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, RT, RW, dan yang terakhir adalah disabilitas. Nah,
seperti kebiasaan atau seperti yang sudah kita jumpai dalam proses coklit yang sudah mulai tanggal 15 Juli sampai saat ini yang sudah 10 hari ya, kurang lebih 10 hari berjalan ini, banyak sekali petugas itu yang tidak mencocokkan tersebut, cuma bertanya kepada pemilih atau kepala keluarga karena pada prinsipnya bisa diwakili, kalau dalam KK itu ada 2 atau 3 bisa diwakili oleh kepala keluarganya atau salah satu. Nah, dengan tidak mencocokkan data pemilih ini yang mungkin terjadi perubahan status elemen kependudukannya. Ini yang sebenarnya harus benar-benar diwanti. Misalkan yang kemarin belum menikah sekarang sudah menikah atau sebaliknya, itu kan harus ada perubahan ini yang harus dimutakhirkan di data pemilih. Dan mungkin yang kemarin tidak disabel sekarang disabel karena kecelakaan, itu kan itu juga penting karena aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini juga harus terlayani dalam pemungutan suara. Jangan sampai hal-hal yang kecil ini akan menimbulkan permasalahan di akhir. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa seluruh sumber masalah dalam pemilu itu pasti sumbernya di daftar pemilih. Dari pengalaman di Pileg Pilpres kemarin, gugatan di MK dan pemilu-pemilu sebelumnya, daftar pemilih ini merupakan daftar permasalahan tetap, bukan daftar pemilih tetap, tetapi daftar permasalahan tetap. Nah, ini yang seharusnya bisa diselesaikan, diantisipasi di awal. Semua permasalahan itu selesai ketika coklitnya itu sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur. Mekanismenya bagaimana? Itu harus door to door, mendatangi, mencocokkan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki, ada proses tanya jawab di situ dengan pemilih ini untuk memastikan data yang di daftar pemilih itu benar-benar akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan. Saya kira itu, Mas. Siap, ternyata banyak sekali yang harus diperhatikan bagi teman-teman PPDB dalam melakukan pencocokan dan penelitian. Nah, itu dari sisi penjelasannya. Kemudian kalau kita melihat dari sisi teknis di lapangannya, ini mungkin yang lebih tahu di lapangannya Mas Wendy ini yang sering untuk melakukan kegiatan pengawasan di pemutakhiran data pemilih ini. Nah, baiklah Mas Wendy. Bagaimana cerita di lapangan waktu kegiatan pencocokan dan penelitian itu, Mas Wendy? Monggo silahkan Mas Wendy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kalau di Polokarto terkait tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih ini, Polokarto sendiri memang ada 17 desa yang hari ini ada secara administrasi di Kecamatan Polokarto dan ada 378 RT. 378 RT ini kemarin disepakati oleh PPK ada 166 TPS yang sudah dipetakan oleh PPK. Ini dalam pencocokan dan penelitian data pemilih hari ini tentunya kita melihatnya bahwasannya jumlah daftar pemilih tetap di tahun 2019 dengan daftar pemilih bisa dikatakan hasil mappingnya dari BPK ada kenaikan. Di DPT-nya Pileg 2019 itu berjumlah 60, kira-kira kurang lebihnya 64.000. Kemudian di pemetaan awal daftar pemilih di TPS berdasarkan dari cover dari TPS, pemungutan yang ada di TPS itu ada 66.000. Jadi ini ada kenaikan selama 1 tahun itu ada sekitar 2.000 jumlah pemilih baru yang akan melakukan proses pencocokan dan penelitian.
Dari hasil inventarisir kami, pengawas Kecamatan Polokarto yang bersumber dari 17 secara langsung dan secara langsung bersumber dari 17 PPD kita, ada beberapa hal yang menarik, yaitu salah satunya memang penggunaan alat pelindung diri yang sampai saat ini bisa dikatakan belum begitu maksimal. Karena apa? Karena kita masih menjumpai kemarin di inventarisir tanggal 15 sampai dengan 19 atau 18 itu masih ada 5 temuan dari panitia pengawas desa yang langsung diberikan saran perbaikan secara lisan terkait penggunaan APD yang kurang begitu sempurna. Dan kemudian sampai dengan saat ini hasil coklit dan hasil sampling kita menemukan ada satu pemilih yang memenuhi syarat. Satu pemilih ini dalam satu KK itu berjumlah ada 5 personil, dan ada 2 yang memang belum masuk ke daftar pemilih. Kemudian selain dari penggunaan alat pelindung diri di Panwascam Polokarto sendiri masih banyaknya ditemukan yaitu penulisan AA2 KWK yang disusun dari rumah, kemudian beserta AA1 KWK yang masih juga disusun dari rumah. Jadi pencocokan dan penelitiannya hanya sekedar memeriksa kelengkapan administrasi, tapi secara faktual penulisan atau standar operatornya dari KPU belum terlaksana segitu maksimal. Mungkin seperti itu, Mas. Ya baiklah, tapi ini apa maksudnya kegiatan teman-teman PPDB dari pengawasan teman-teman PPDK itu apakah sudah melakukan prosedur yang ditetapkan seperti melakukan pencocokan nomor kependudukan, nomor KK seperti itu? Kalau di 17 PPD kita dalam melakukan pengawasan sampai saat ini semuanya memang melakukan pencocokan penelitian dan data, entah itu NIK, NKK ataupun mungkin jenis kelamin. Jadi di desa di Kecamatan Polokarto ini memang yang kita temui hanya terkait standar operatingnya yang memang belum terlaksana begitu baik seperti itu. Siap, baiklah, semoga hal itu juga berlaku di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sukoharjo. Kembali lagi Bapak Bambang Wuryanto, mungkin arahannya atau apa ya istilahnya tentang motivasinya bagaimana teman-teman dalam menjalankan pengawasan di tahapan pemutakhiran data ini sebelumnya Pak Bambang, monggo silakan. Yeah. Bagi rekan-rekan pengawas di seluruh jajaran ya, bagi Panwascam maupun di Panwas Desa Kelurahan, dua hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka pengawasan. Yang pertama, jangan sampai kita terlalu pusing daripada yang kita awasi. Ini dalam artian secara prinsip dari pengawas ini kan cuma memastikan tata cara, mekanisme, prosedur. Apabila itu tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, kita bisa ngasihkan saran perbaikan. Dan saya yakin semua orang itu pasti tidak mau naluriahnya itu untuk diawasi. Jadi memang posisi pengawas ini kadang tidak diinginkan. Nah, dari hal tersebut yang penting kita berpegangan pada aturan dan perundangan. Yang prinsip kita itu tadi, jangan sampai kita lebih pusing dan lebih repot daripada yang kita awasi. Kita pastikan bahwa mekanisme, tata cara, prosedur dilaksanakan dengan baik oleh yang kita awasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tetap jaga kesehatan, karena di masa pandemi kita harus jaga diri, jaga keluarga, jaga teman, jaga semuanya. Tidak usah panik, yang penting tetap waspada. Itu aja Mas.
Siap, ya. Semoga itu bisa menjadi harapan kita semua dan pemilu di Pilkada 2020 ini bisa berjalan baik, bermartabat dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah. Dan baiklah sahabat Bawaslu, ternyata ada satu hal lagi yang belum sempat kita bicarakan. Mumpung kita di cakruk pengawasan di sore hari ini dan kehadiran dua narasumber yang luar biasa, jadi kita sampaikan sekalian juga. Ini untuk Pak Bambang dulu ini, terkait ini Pak, bagaimana cara masyarakat berpartisipasi Pak dalam menyukseskan ke tahapan pencocokan dan penelitian data Pilkada 2020 ini Pak, monggo Pak. Ada beberapa cara ya untuk memastikan bahwa kita itu sudah terdaftar atau belum di daftar pemilih, dan proses pemutakhiran daftar pemilih ini cukup panjang. Coklit ini kan cuma salah satu subbagian dari tahapan pemutakhiran daftar pemilih, dan apabila ingin mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum, itu bisa lewat website Lindungi Hak Pilih yang ada di KPU, dan nanti ketika sudah diumumkan jadi DPS dan DPT, ini pasti akan diumumkan minimal di masing-masing papan pengumuman di desa atau kelurahan. Dan apabila dari masyarakat ini menemukan ada kesalahan data, atau mungkin bahkan ketika ini pada masa coklit ini ditemukan petugas pemutakhiran daftar pemilih yang melaksanakan coklit tidak sesuai dengan prosedur, masyarakat boleh melaporkan itu ke Bawaslu, mungkin nanti lewat Panwascam ataupun lewat pengawas desa atau kelurahan terdekat. Nah, apabila itu ada pelanggaran itu, pasti nanti kita akan meneruskan itu ke baik itu ke PPS maupun ke PPK atau bahkan ke KPU. Selain itu di tiap-tiap kantor Wascam atau kantor Panwas kecamatan ini sudah kita buka posko aduan untuk terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih maupun pelaksanaan coklit itu sendiri. Jadi apabila ada diyakini kok ini sudah dicoklit dan merasa sudah mempunyai hak pilih, itu kok belum didaftar, itu boleh langsung melaporkan atau mengadukan kepada posko aduan. Dan mungkin nanti juga bisa lewat email, WA di masing-masing baliho yang di kecamatan itu juga sudah ada kontak person yang bisa dihubungi terkait dengan aduan terutama pada pemutakhiran daftar pemilih. Siap, terima kasih. Sahabat Bawaslu, semoga apa yang disampaikan di cakruk pengawasan sore hari ini memberi pencerahan dan wawasan bagi kita semua. Ternyata masyarakat tidak hanya sebagai objek pemilu, tapi ternyata masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan di setiap tahapan pemilu. Seperti dalam kegiatan yang saat ini, di kegiatan pencocokan penelitian bisa membuka di website Lindungi Hak Pilih.kpu.go.id. Demikian acara ngulik di sore hari ini. Atas segala kekurangannya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.